Shalom Bapak Ibu yang terkasih, kita bersyukur kepada Tuhan oleh anugerahnya pagi hari ini. Kita bangun dan kita boleh menghirup udara pagi yang cerah. Sebelum kita memulai hari ini, mari kita datang kepada Tuhan, merenungkan firman-Nya dan kita berdoa. Bapak, terima kasih buat anugerah-Mu yang telah menyertai kami sepanjang malam. Pagi hari ini kami bangun dengan tubuh yang sehat, menghirup udara pagi yang cerah, dan sebelum kami memulai segala sesuatu, kami ingin datang kepadamu Tuhan dan merenungkan sejenak firman-Mu. Biarlah Engkau menyapa kami dan firman Tuhan ini boleh terus menuntun kami untuk berjalan, menjalani hari-hari kami seturut kehendak Tuhan. Demi nama Yesus kami berserah, bersyukur, berdoa. Amin. Pagi hari ini saya mengajak kita membaca di dalam Ayub pasal 1 ayat 6 hingga ayat yang ke-12. Saudara, dalam teks yang kita baca tadi kita dibawa untuk melihat sebuah realitas yang sering tidak terlihat oleh mata manusia. Bahwa di balik penderitaan orang percaya ada kedaulatan Allah yang tetap bekerja. Ayub tidak sedang dihukum karena dosa tertentu. Justru Allah sendiri menyebut Ayub sebagai seorang yang saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Namun di tengah kesalehannya, iblis datang menuduh bahwa iman Ayub hanyalah iman yang lahir karena berkat. Bagi iblis, manusia tidak mungkin mengasihi Allah dengan tulus. Manusia hanya mencintai pemberiannya dan bukan pribadinya. Saudara, perikop ini menolong kita melihat bahwa pusat cerita ini bukan pertama-tama tentang kekuatan Ayub, tetapi tentang kemuliaan dan kedaulatan Allah. Bahwa iblis tidak dapat bertindak sesuka hati. Ia harus datang di bawah izin Allah. Bahkan batas penderitaan Ayub pun ditentukan oleh Tuhan. Ini menunjukkan bahwa kuasa kegelapan tidak pernah berada di luar kontrol Allah. Tuhan tetap memerintah, bahkan ketika hidup tampak kacau dan tidak dapat dimengerti. Saudara, seringkali ketika penderitaan datang, manusia merasa Allah meninggalkan dirinya. Tetapi bagian ini justru menunjukkan bahwa Allah bekerja bahkan di balik layar penderitaan yang belum kita fahami. Ayub sendiri tidak mengetahui percakapan surgawi itu. Ia hanya melihat kehilangan dan kesakitan. Namun pembaca Ayub diajak untuk melihat bahwa ada maksud yang lebih besar daripada yang dapat dimengerti manusia. Allah sedang menyatakan bahwa kasih sejati kepadanya tidak bergantung pada berkat jasmani. Bahwa iman sejati tetap melekat kepada Allah sekalipun segala sesuatu diambil. Saudara, renungan ini juga ingin kembali membuka dan menyadarkan hati kita. Apakah kita mengasihi Tuhan karena Tuhan itu layak dikasihi atau karena hidup kita nyaman? Injil menunjukkan bahwa Kristus sendiri tetap taat dan mengasihi Bapa bukan ketika hidupnya penuh kenyamanan, tetapi sampai pada penderitaan salib. Karena itu orang percaya dipanggil untuk memiliki iman yang berakar pada siapa Allah itu dan bukan pada situasi hidup. Ketika kita tidak memahami alasan sebuah pergumulan, kita dapat belajar dari kitab ini bahwa Allah tidak pernah kehilangan kendali. Kedaulatannya bukan ancaman bagi orang percaya, melainkan penghiburan. Sebab Allah yang mengizinkan ujian adalah Allah yang juga memegang hidup umatnya dengan setia. Kiranya Tuhan terus menopang menguatkan kita dan menghidupi firman ini bahwa segala sesuatu, baik ataupun buruk, adalah atas izin Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat perenungan ini yang kembali mengingatkan kami akan kedaulatan Tuhan atas segala sesuatu. Baik keadaan kami ataupun buruk, sakit, sehat, gagal, berhasil, semua dalam pengendalian Tuhan. Ketika kami menghadapi pergumulan yang Engkau izinkan, tolong kami agar kami tetap kuat, bersandar pada Tuhan dan tidak meninggalkan Engkau. Tapi kami boleh tetap setia. Engkau menopang kami sampai akhir, agar sungguh Tuhan dalam penderitaan kami boleh tetap berserah penuh dan tetap mengandalkan Tuhan.
Bapa, Engkau mengenal setiap anak-anak Tuhan, anak-anak-Mu yang bergumul dengan sakit penyakit, persoalan, masalah rumah tangga, ekonomi, dan berbagai pergumulan yang lain. Kami hanya bersandar pada Tuhan. Engkau yang menjadi jawaban dalam setiap pergumulan hidup kami. Bapa, kami menyerahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan menopang, memimpin, menyertai kami, dan berkenan memberkati apa yang kami kerjakan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, demi nama Yesus kami berserah dan berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara.